Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa nashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusallimu ala rasulina Sayyidul insan wa sayyidul abrar sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, kita bersyukur, dan syukur puncak kita sudah tunjukkan dengan prosesi beribadah tadi melalui sholat 5 waktu. Karena syukur itu tidak akan pernah tercapai kalau belum kita menyiapkan secara total nikmat yang Allah berikan pada kita untuk dipakai taat kepadanya. Seluruh ujian ini melalui lisan kita alhamdulillah dan segala bentuknya tidak akan ada artinya kalau kita tidak siap untuk diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Maka pembuktian syukur adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah bukan cuma sekedar beribadah, tapi beribadah di atas ilmu, beribadah di atas panduan wahyu, di atas panduan sunnah. Maka doa kita jemaah sekalian, doa yang sangat tinggi dan sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, doa yang bisa menyempurnakan ibadah kita. Seperti ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan al-mustaqim. Kata para ulama adalah jalan sesuai dengan maunya Al-Quran, di atas petunjuk Quran, di atas petunjuk Islam, dan di atas petunjuk sunnah. 3 kata ini bisa mewakili al-mustaqim. Tunjuki kami ke jalan mustaqim. Bisa siap kita ambil Quran, ambil Islam, ambil sunnah. Karena 3-tiganya ini saling melengkapi. Quran itu tentu adalah panduan pokok bagi kita, dan sunnah itulah penjelas dari sebagian Quran. Dan tentunya Islam tidak akan pernah wujud kecuali dengan pakai Quran dan sunnah. Pengantar kita jemaah sekalian, kita belajar dari seorang sahabat Nabi, yakni Muaz bin Jabal. Pernah Nabi panggil, ya Muaz, la tad'uhun, jangan kau pernah meninggalkan doa ini fi kulli duburi salat, di setiap akhir salatmu. Kata para ulama, di akhir salat bisa berarti sebelum salam, bisa juga sesudah salam. Ini makna sebagian ulama kita. Apa doa yang sangat bagus itu jemaah sekalian? Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami dalam 3 hal. Pertama, tolong untuk bisa saya berzikir kepada Engkau, dan tolonglah kami untuk bisa bersyukur sekecil apapun nikmat yang kau titipkan kepada kami. Dan yang ketiga adalah doa wa husni ibadati, doa untuk bisa memperbaiki ibadah kepada Allah. Nabi panggil khusus seorang sahabat namanya Muaz untuk minta kepada Allah, diminta tolong, minta pertolongan kepada Allah. Berarti ternyata sekalian, untuk bisa berzikir, untuk bisa bersyukur dan bisa memperbaiki ibadah, tidak bisa tanpa pertolongan Allah. Kita ini sholat maghrib jamaah sekalian bukan karena kita hebat, Allah membantu kita. Ada keinginan untuk menikmati majelis ilmu seperti ini bukan karena kita hebat, Allah yang titipkan fasilitas buat kita. Minimal ada at-taufiknya, ada hidayah dalam diri kita. Bisa bangun sebentar tahajud, itu karena fasilitas dari Allah.
anak-anakku ini bisa dekat dengan Quran, bisa hafal Quran, bukan karena otak Anda yang cerdas, Allah yang fasilitasi sehingga bisa kita menghafal Al-Quran. Maka alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan saya ingin berwasiat untuk diri saya Pak dan juga kepada Bapak, kalau Allah mencintai seseorang hamba, salah satu yang Allah pasti berikan pada hamba itu, kalau dia cintai pasti ditolong di akhir-akhir hidupnya, dia bisa memperbaiki ibadahnya. Kalau ada orang dicintai oleh Allah Pak, tidak dibiarkan lalai di saat napas-napas terakhirnya. Kalau ada orang di akhir-akhir hidupnya menikmati ibadah, itu ciri-ciri Allah rahmati, Allah muliakan. Ciri-ciri Allah kasihi orang tersebut bukan difasilitasi dengan sehat, bukan difasilitasi dengan kemudahan dunia, tapi difasilitasi untuk kemudahan beramal. Itu mafhumnya, mafhum muhalafahnya. Kalau semakin berumur Pak, semakin berkurang kita punya umur, semakin dekat menuju kepada Allah, tapi semangat beribadah semakin kurang. Langkah-langkah kaki kita ke masjid semakin malas, semakin berat. Buka Quran itu semakin berat, bersedekah semakin berat, zikir semakin berat. Itu bisa jadi Allah sedang mencabut rahmatnya tanpa kita sadar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini Allah masih izinkan kita bertemu di akhir-akhir bulan ini, sudah masuk di pekan 3 ini, pekan 4 ya? Pekan 4 ya? Pekan keempat. InsyaAllah kita akan lanjutkan materi kita masih di fikih sholat dalam bentuk masih praktek Pak. Kalau praktek ya mungkin anak-anak kita yang lebih banyak aktif, kita akan mempraktekkan sujud 7 dan sujud 21 ya. Sujud 20, sujud 7, ada 7 yang mesti sujud, dan menata 7 ini akan lahir rumus istilahnya 20 atau 21. Jadi kita akan susun dan kita akan lihat bagaimana anggota tubuh kita itu sujud. Betulkah 7? Siapa tahu cuma 6, siapa tahu cuma 5 atau 9 yang sujud. Minta tolong, masih ada Abdullah bin Umar dengan Malik bin Khuwailid. Semoga Allah merahmati berdua. Barakuma insyaallah fi hayatikum. Insyaallah berdua kita akan lihat praktek sujud dulu dengan sujud 7 ya. Kita akan lihat 7. Jadi kita sudah bahas yang lalu, mana duluan tangan atau lutut, itu selesai Pak ya. Kami lagi ada pertentangan itu lututnya kah atau tangannya kah? Sudah selesai ini. Yang penting bukan kepala tak aman itu. Kalau lutut tak aman, tangan tak aman, tapi jangan sekali-sekali kepala tak yang duluan. Itu larangannya Pak. InsyaAllah, mari nak, coba silakan. Bismillah, kita takbir dulu. Takbir dulu. Coba takbir baru bersedekap. Nah, sekarang posisi ini kita mau takbir turun ke bawah, namanya takbir intikal. Takbir berpindah dari satu rukun ke rukun berikutnya, itu diantarai dengan komando takbir. Allahu Akbar, silakan turun. Bangun, sami Allahu liman hamidah. Nah, sekarang kita sujud. Allahu Akbar. Ya,
Tetap gayanya tangan dengan lutut ya. Ada yang tangan, ada yang lutut. Sekarang ini yang kita mau lihat Pak ya. Maaf saya berdiri tinggalkan tempat ini. Ya kita mau lihat yang 7. Yang 7 ini baik. Ya. Bangun dulu sebentar nak, nanti capek ya. Bagus ini ya. Ya, sudah. Kita akan periksa 7 Pak. Coba sujud dulu nak. Sekarang kita periksa 7 Pak, yakni rijlain 2 kaki, rukbatain 2 lutut, yadain 2 tangan, kemudian hajibun ila anf. Ini dahinya sampai hidungnya Pak. Dihitung 1 ini. Ya, jadi 7. Ya, bisa juga kita coba praktek 7. 7. Kita pastikan 7. Ya. Seandainya 6 kaki tangan kakinya 1 itu 6. Karena bukan rijlain. Ya. Seandainya kasih turun ini 2 lutut 2 sikunya 9. Dan ada kadang-kadang saya sujud begini Pak. Coba yang benar, coba kembali. Ya, bangun kembali. Coba 7. Coba 7. Allahu Akbar. 7 ya. Sekarang 7 dipastikan 7. Ini wajib Pak karena 3 hadis. Coba bangun dulu nak. Banyak hadis. Abdullah bin Abbas mengatakan umirtu an asjuda. Saya diperintah untuk sujud ala sab'ah, untuk 7 anggota ada 7 anggota tubuh. Mana itu 7? Disebutkan adalah rijlain, rukbatain, yadain, hajibun ila anfin. Dan ini Pak dihitung 1 ini. Siapa yang sujud ini tapi tidak sujud hidungnya, maka tidak dihitung sujud. Maka sepesek-pesek kita punya hidung, biar mancung ke dalam, apalagi mancung ke atas, wajib sujud. Selama ada jelubannya, selama ada lubangnya kita punya hidung, wajib sujud. Dipastikan kita punya hidung itu sujud. Kita punya hidung itu sujud karena dia satu paket dengan dahinya. Dan dipastikan, mohon maaf, jangan dahi kita tertutup yang bernama rambut dan termasuk songkok. Karena ada orang biasa sujud nah kasih begini, itu enggak. Ada juga biasa terlalu panjang rambutnya, sehingga kalau mau sujud duluan rambut sampai. Itu hikmahnya Pak, kenapa kita pakai songkok? Karena kadang-kadang ada rambut tak panjang, ini ditutup ini. Tapi songkok ini jangan dia menutupi begini, karena ini nak tutupi. Maaf, ada juga saya rambut panjang itu, setiap mau sujud pasti begini. Patek dulu. Setiap mau sujud pasti nak lempar ke dulu rambutnya. Inilah jeleknya kalau laki-laki pakai rambut panjang. Ada juga sekali nak ikat, nak bawa ke belakang, kena larangan. Siapa yang laki-laki ikat rambut itu sama dengan bikin tempat duduk setan di kepalanya. Jadi kalau mau lihat laki-laki bawa setan di kepalanya, laki-laki yang berani ikat rambut. Jadi, kalau ada laki-laki berani ikat rambut, itu laki-laki yang berani bawa setan di kepalanya. Makanya insyaallah itu kalau santri ada jadwal cukur di sini di, iya, di gondol atau, iya, iya. Baik, kita coba lihat yang 7 ini bagaimana cara mengaturnya. Coba kita 7 ini rumusnya dikasih, baiknya dikasih rapat. Itu lebih bagus, lebih aman Pak. Meskipun tidak ada dalil secara tegas.
Kalau Imam Syafi'i masih bisa begini. Yang penting ketika dijengkal ini jangan lewat dari 1 jengkal. Yang berbahaya kalau begini, baru pakai sarung, ada kucing berkelahi, waspadalah, barang Anda terancam. Bangun dulu nak. Jadi kaki Pak diusahakan bagusnya dikasih rapat. Kami menemukan 7 hadis tentang rapatnya kaki. Meskipun 7 hadis itu tentang merapatkan kaki masih diperselisih oleh ulama tentang kedudukannya, tapi saling menguatkan, saling mengokohkan, lebih bagus rapat daripada tidak, dengan banyak fungsi. Coba buka kembali, coba tutup kembali, buka, nah tutup, nah, itu lebih aman, lebih bagus ya. Kemudian ini tegak lurus. Coba mundur-mundur, kita coba ke belakang dulu, mundur-mundur sedikit coba. Ya, coba sujud. Ada orang Pak terlalu ke depan. Coba kasih ke depan, coba kasih ke depan. Ini kasih terus. Ini ada begini Pak, ada begini sujud. Ini terlalu ke belakang, terlalu ke depan. Nah, ini kesalahan, tapi tetap sah bangun. Ada juga terlalu ke belakang. Coba lihat, pahanya, ini dia terlalu ke belakang. Pahanya rapat dengan betis. Jelek ini menyiksa diri Pak. Bangun nak. Dan gaya-gaya begini Pak, kalau Bapak amati di masjid, pasti selalu ada pesertanya. Sujud kayak mau tidur. Ada juga sujud kayak ke belakang. Ya. Coba kita lihat tangan, yang benar tangan. Coba tangannya. Ini tangan sejajar dengan telinganya. Sedikit batu itu bisa juga bahu. Yang salah coba tangan tak terlalu ke depan. Terus hilang kekuatan tangannya. Coba mundur. Nah, coba yang benar. Ya. Ini tangannya boleh sejajar bahunya, boleh jangan melewati telinganya. Bangun nak. Kita tahu yang kondisikan diri tak nanti lama dulu kau sujud baru kau lupa lagi pinsang kau itu. Ya. Kita atar tangan yang bagus pada saat sujud Pak dipastikan rapat. Dia menghadap ke depan. Kalau ruku dibuka. Kalau takbiratul ihram sedang-sedang. Kalau sujud dia kasih rapat. Jangan sujud begini Pak. Nah cakar ke orang baru dia tidak menghadap kiblat tangannya. Pastikan lurus. Coba ulang. Ya. Nah, ini tangan dia jauh dari perut. Yang salah kalau begini. Nah, ini sujud perempuan ini. Nah, yang benar dibuka. Cuma kalau berjamaah sedang-sedang saja. Coba buka lebar. Nah, ini pasti nasiku orang kalau berjamaah begini. Pasti. Coba tarik ke dalam. Kalau berjamaah bagusnya begini. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini sudah rapat, ini tegak lurus, ini perut dengan paha. Coba kasih satu perut dengan paha tak? Coba kasih satu paha dengan perut. Kasih satu. Kasih sentuh. Ini juga kesalahan Pak ya. Salah, rapat. Dia seharusnya berjauhan, bukan berdekatan. Ada orang biasa terlipat Pak. Ini baiknya Pak minta tolong. Nah ini jarak ini dengan ini. Minta tolong ini coba. Berdiri dulu. Coba di sini Kibeng. Di ujungnya itu. Yang mana ini di tempat standar kaki ini Pak? Garis ini garis cerita. Oh itu garis. Berarti di mana garis di sini? Ini juga.
Ini ya, oh ini garis yang anu di, oh tempat sujud ini yang putih. Coba dari situ ke sini jangan kurang dari 80 cm. Karena pasti Bapak akan terjadi pengrusakan dalam tubuh. Jangan terlipat kita punya perut. Jangan dilipat kita punya perut, karena akan pasti terjadi perusakan dalam tubuh itu karena pengaturan sapa. Kalau bisa yang 120 kira-kira. Berapa kira-kira jaraknya? Kalau orang tinggi cukup gini. Cukup coba ya. Coba sujud. Coba sini. Ya. Oh iya, berarti masih mau sedikit ini lebar Pak, karena ini belum kita panjang ini ya. Masih sudah sampai di sini. Ya, berarti ini mungkin masih mau sedikit ditarik-tarik sedikit. Coba yang ada yang Bapak yang peserta tinggi di sini? Ada yang Bapak yang tinggi? Oh ya, bisa Pak minta tolong? Bisa kita lihat? Ya. Ya, kita bisa lihat. Ya, di persis di ujung. Ya, kita coba tabe pas sujud. Oh lewat kiai terlipat Pak itu. Dia terlipat. Kita punya perut. Jadi coba Mas kasih maju tabe Pak, tabe lompo Pak, tabe. Kita coba kasih maju sedikit perut tak, anu tak. Ya, kasih tangan tak sedikit lagi ke depan. Tangan tak lagi masih mau Pak. Ya. Ah. Ya, Mas memang agak kurang sedikit nih Pak. Ya. Iya. Oh iya. Cuma masalahnya kalau satu saat terlambat, ini apalagi sering, jadi masih bisa ini ditambah-tambah sedikit anunya. Ya, ukurannya. Kalau depan luas-luas sedikit nih karena ada kelebihan tanah. Oh begitu nih? Iya. Jadi kalau mau begini, yang panjang-panjang orang nak di depan ki. Ah, coba datang. Karena ada kelebihan tanah di depan. Ada kelebihan tanah. Jadi bayangkan Pak, kalau kita sujud itu terjadi sebuah pemaksaan tidak alami dalam tubuh kita dan berulang-ulang begitu, mungkin akan cepat memproses satu perusakan Pak, antaranya tanah dengan bungkuk. Orang cepat bungkuk itu Pak, salah satunya salah sujudnya, salah proses sujudnya. Kenapa salah? Kenapa cepat terjadi sistem rusak? Karena sering melatih pada sesuatu yang salah. Ya. Beri ruang untuk tubuh kita untuk bisa melakukan ekspresi sesuai dengan fungsinya dan normalnya. Ya. Tapi coba kita lagi. Ya, di belakang situ coba, belakang situ. Iya, berdiri coba nak, berdiri coba. Ya, coba aturan kaki kita coba persis. Ya. Ya, sekarang silakan sujud. Iya. Nah. Ya. Jadi tegak lurus ini insyaallah. Nah, hidung dipastikan sujud. Sepesek-peseknya hidung dia tetap terkena. Dan ini maaf Pak, kaki ditekuk ujungnya, ditekuk. Jangan kasih begini. Ini biasa ada kaki begini. Ya, biasa juga ada orang memang angkat coba kaki kita dua-duanya diangkat. Ya, biasa juga. Ini cuma 5 yang sujud. Karena angkat kaki. Angkat lagi sedikit. Angkat lagi sedikit. Sering main-main gini. Tidak ini insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Jadi ada biasa itu kaki Pak tidak dia tekuk. Ya. Ini sebagian daripada peragaan sujud kita, insyaallah sesudah 7 diperbaiki. Ya, jazakallah khair ya. Syukran. Nanti jangan jauh-jauh kan, nanti sebentar mau diperagakan. Ada masalah Pak? Ada sesuatu yang belum jelas tentang sujud? Fadal. Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terutama kalau kita sujud pakai sejadah kecil yang sejadahnya ukuran mungkin 1 jengkal lebar dan panjang. Sajadah. Oh, sajadah kecil, iya. Jadi sajadah ini kan bukan menentukan sujud kita. Sekali lagi itu sajadah itu Pak hanya alat bantu saja, bukan dia yang menentukan kita. Jadi bagusnya memang kalau kita bawa sajadah itu yang agak kecil, karena kalau lebar dan besar, baru Bapak kasih lebar, dipastikan naganggu sistem saf. Kalau besar Pak, kenapa? Karena Bapak kasih lebar begini, satu ukuran sajadah tak lebih lebar daripada dirita. Begitu Bapak bentangkan, kerusakan pertama, sajadah tak yang kadang-kadang menjadi standar bukan ukuran kaki. Ya, tapi ada yang bawa sajadah? Ada bisa jadi coba ambil 2 saja sajadah kita ambil. Ya, kalau bisa ada yang besar ada yang kecil. Kita ada yang besar, ada yang sedang, bisa juga 3 supaya kita lihat fakta di lapangan. Tuh yang besar yang kecil juga bisa, yang kecil juga. Ya, coba kalau masing-masing orang bawa begini, ya, coba kasih berdempetan, Ini, coba, ya, tidak apa-apa di sini satu lagi. Ya, sajadah sujud ini. Nah, coba kita praktek Pak untuk naik di 3 ini. Coba 3 orang minta tolong. 1, 2, 3. Ya, sini. Ya, kita ya, ada sajadah kecil tak kita. Ya. Sekarang kita lihat Pak. Nah, coba lihat ya. Sajadahnya kan rapat, lurus. Tapi orangnya tidak rapat. Sajadahnya rapat. Menurut hadis, yang disuruh rapat itu Pak orangnya, bukan sajadahnya. Kita ini banyak di masyarakat yang rapat sajadahnya. Ini yang berdekatan begini sajadah, tapi orangnya berjauhan. Nah, ini fenomena sajadah besar. Kalau saya Pak mendingan ini yang kecil. Kalau memang kita mau menghindari sajadah begini, ya, karena kadang-kadang kalau ini ada orang sebentar, ada lagi orang datang, biasanya itu pasti segan naik di sini Pak, pasti segan naik di atas sajadahnya orang. Kadang-kadang juga ada orang di kampung, nah kasih begini sajadahnya, kasih memanjamnya ini juga punya masalah. Nah kasihkan bagian kaki, nah bilang kurang ajar. Nah kasihkan ke bagian mulut, nah bilang bau mulut. Tidak dikasih, nah bilang seke. Tidak ada benarnya. Kalau saya mendingan supaya tidak kena ke masalah, kalau memang Bapak mau bawa sajadah, bisa banyak fungsinya, mungkin dingin kaki tak bisa disimpan di bagian kaki. Kalau memang panas ke tembok atau tempat sujud bisa disimpan. Panas ke pulang bisa dikasih begini. Jadi banyak juga fungsinya. Tapi bisa rusak Pak kalau kita tidak maknai. Maka karena itu ini cuma alat, jangan kita terfokus. Ini bisa. Ini kan di setel gini. Di setel. Ini yang masalah Pak kalau semua orang bawa sajadah begini. Kita syukur ini saya lihat karena hampir tidak ada bawa sajadah di sini. Bagus penataannya. Bisa. Ya. Boleh Pak, silakan. Berkaitan ini Pak. Iya. Iya. Bisa duduk mungkin tapi ya, jazakallah khair. Kenapa harus pakai kain putih ini, Ustaz? Iya. Tujuan kami pengurus itu adalah pertama untuk meluruskan saf. Iya. Kemudian yang kedua adalah tempat untuk sujud.
itu selalu bersih. Karena dianggap bahwa tempat sujud ini kita harapkan jamaah yang masuk tidak sampai kakinya di situ, Ustaz. Jadi aman, bersih memang betul. Karena ini kan kita lakukan juga kalau masuk di sini sujud bekas kaki, dan kalau ini bukan bekas kaki. Iya. Nah, makanya kami heran, Iya. sudah tahu ini pakai kain putih, bawa lagi. Iya. Sajadah. Iya. Bingung saya sebenarnya. Iya. Padahal tujuan bawa sajadah supaya ada alat bantu pertama untuk tidak bau, tidak pasir biarnya. Itu barangkali kalau sudah bersih Ustaz. Iya. Iya. Ya itu segera perlu. Baik. Makasih. Baik. Saya salut sekali Pak kalau itu cara berpikir kita. Saya salut dan saya setuju sekali kalau itu tujuan kita. Cuma kadang cara berpikir kita belum bisa diterima oleh sebagian masyarakat kita. Dan itulah faktanya. Itu sudah kesemenangan bawa sendiri sajadah. Karena mungkin ini bersih. Cuma mungkin Pak, kalau sebagian orang juga kalau sudah sujud di situ, orang itu sudah muncul banyak, ya ada Tommy yang bersih dan seterusnya, pasti ada. Maka ini ada kelebihannya sekaligus ada kekurangannya. Kelebihan seperti ini Pak, kelihatan putih, pasti panitia begitu kotor Pak, pasti tidak napasang, pasti segera ganti. Seperti itu ini spray Pak, kelihatan kalau kotor. Dan itu di situ nilai plusnya menurut saya. Tapi mungkin ada juga kekurangannya karena mungkin bersih warnanya, bau belum tentu. Kalau sudah sandar maka semua belum tentu semua sama. Tapi kalau panitia selalu sterilkan baunya, mungkin sebelum sholat dan seterusnya disterilkan baunya, pasti insya Allah itu akan bernilai positif yang sangat luar biasa. Ya kita berprasangka baik saja, insya Allah putih ini bukan sembarang makna, tapi harapannya supaya enak itu sujud, dinikmati itu sujud. Karena sholat ini Pak, intinya sebenarnya ada dua, ruku dan sujud, ruku dan sujud, ruku dan sujud. Puncak penghinaan diri seorang hamba itu adalah sujud. Karena itu Pak, tidak boleh sujud kepada makhluk. Manusia ini hanya bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah asal kenapa disebut masjid Pak. Masjid itu dari kata sajadah yasjudu, masjid itu Pak artinya isim makan, tempat sujud. Inti dari sholat kita itu adalah masjid, itulah tempat sujud. Jadi kalau sujud tak gagal Pak, maka bagaimana sholat tak? Ya seperti itu saya kira. Jazakallah khair tadi yang bertanya. Ada lagi yang lain? Silahkan. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika misalnya kita seperti tadi yang fisiknya itu kan bagus Pak. Nah bagaimana kalau dengan orang tua seperti kami ini ketika kami sujud tidak normal. Iya. Ya tidak normal, kadang-kadang ya kaki terbuka atau tidak seperti yang tadi. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika orang sujud kadang-kadang itu siku dengan istirahat tadi Pak. Oke, memang dibenarkan atau gimana kira-kira? Iya. Lalu yang ketiga mengenai masalah sajadah itu tadi, kalau saya sebagai orang tua itu kadang-kadang menurut saya sakit Pak. Kalau tadi memang itu perlu. Lalu kemudian kebersihan juga ini Pak, saya juga tidak bisa jamin
kebersihannya. Karena ketika misalnya orang sakit atau orang apa sujud di situ, ini jadi tempat sarang penyakit. Nah, gimana pendapat Ustaz tentang hal ini? Iya. Iya. Baik. Jadi yang pertama dari belakang, jadi mudah saya ingat. Ini apapun namanya Pak, apakah pakai karpet atau pakai tehel langsung, semua ada plus minusnya, dan semua itu boleh. Mau pakai karpet boleh, mau pakai langsung tehel boleh. Kalau tehel mungkin seperti itulah, kita lihat segala kelebihan dan kekurangannya. Ya, bisa mungkin memang mudah dipel itu Pak, kalau tehel. Ya, tehel juga itu bermacam-macam dan bervariasi juga. Nah, cuma kalau tehel itu bagusnya bisa setiap hari bisa dipel. Sakit lutut mungkin kalau ada nilai plusnya kalau pakai begini Pak, lebih empuk. Apalagi kalau imamnya lama-lama sujud, nah langsung di tehel, ya moro-moro di lelangatinna, maka dimagi pindah moto iye. Jadi yang jelas itu Pak, semua hal yang boleh. Tapi soal sesuai kebutuhan tidak akan pernah memang semua orang puas. Tidak ada Pak, tidak ada yang puas. Cocok ini? Tidak ada yang puas Pak, apapun. Karena namanya ukuran boleh itu biasanya ukuran kebiasaan dan kondisi setiap orang. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau ini tadi seperti Bapak itu diakui bahwa itu yang benar. Mungkin seperti yang 60-70 sekarang Pak, dalam artinya motonja iya begitu, motonja iya, cuma apa boleh buat? Apa boleh buat? Tidak normal nih, tidak bisa dipaksa. Kalau saya paksa latok mami badanku. Nah bagaimana gitu Pak? Insya Allah pakai rumus fattaqullaha mastata'tum, lakukan perintah itu sesuai dengan keadaan dan kemampuan. Yang kedua, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah selalu menghendaki kita Pak yang mudah. Jangan pernah bikin susah derita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min kharat. Allah tidak pernah adakan dalam syariat Islam ini sesuatu yang bikin susah kita Pak. Tidak pernah Allah mau begitu. Nah, kalau tadi ini 7, kan ini yang 7 pokok Pak. Rumus 7 itu pokok, harus sujud. Dari menyusun tadi 7 ini, itu sunnah sebagiannya Pak. Sunnah sebagiannya kalau rapat, sunnah kalau dia bisa tegak lurus. Tapi yang penting terpenuhi rumus 7. Sudah sujud 7, insya Allah Pak, sudah sah salatnya. Adapun kesempurnaannya, semakin sempurna maka tentu semakin baik, semakin sempurna insya Allah. Kalau kaki terlalu ke depan, itu namanya akhta Pak. Akhta itu artinya terjadi kesalahan, tapi bukan membatalkan salat. Kekurangan tidak berarti bahwa batal. Kecuali tadi 7 bisa tidak sah Pak. Kalau 7 ini bermasalah, dalam keadaan kita bisa sujud, kemudian ada yang angkat kaki, ada biasa itu yang sementara sujud baru garuk-garuk kaki, ya. Ada juga sujud ininya sujud, padahal sebenarnya itu bukan darurat, ya. Hanya karena memang ada orang yang remehkan masalah ini, ya, ada yang remehkan. Sehingga Pak, kita berusaha dulu sempurna Pak. Kalau sudah sempurna, lalu itu pun yang terjadi, kita serahkan pada Allah. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak pernah bebani di luar kemampuan kita. Ya, karena Islam ini bukan memaksa kita, tapi berusaha. Yang terakhir tadi,
Yang pertama, tabik Pak tadi itu. Iya. Oh iya. Ya, itu kesalahan, Pak. Kesalahan tetapi bukan membatalkan. Itu namanya sujud anjing. Bisa sujud anjing, Pak? Bisa, Nak? Bisa. Tolong maju sedikit. Coba praktekkan tadi seperti itu, Bapak. Ya, sujud coba ya. Ini biasanya, Pak. Biasanya ini begini Tommy, kakinya di belakang. Persis hampir mirip-mirip yang suka menggonggong itu menggonggong, Pak. Ada bangun, Nak. Ada 6 binatang yang sering hadir dalam sholat. Antara yang anjing, Pak. Nabi sebutkan binatang buas. Jangan seperti binatang buas. Salah satunya modelnya ini. Jangan menjadi kuda liar. Jangan menjadi seperti serigala. Jangan menjadi musang. Jangan menjadi onta. Jangan menjadi ayam. Suka pito-pito. Jadi ada itu sholat pito-pito, Pak. Berarti sholat ayam namanya. Kalau ini tadi namanya sholat model anjing. Jelek itu, Pak. Jelek itu. Selisihi binatang. Tapi malah kita menyerupai binatang. Jangan seperti kuda liar. Mana itu kuda liar, Pak? Sholat begini. Matanya begini. Nah lihat-lihat semua. Itu namanya musang. Ya. Ada yang kuda liar, Pak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kuda liar. Itu kuda kalau liar mau dinaiki tuannya. Katanya buka surga, tapi kalau buka apa begini? Cukup kata Nabi, simpan tanganmu di atas pahamu. Tidak usah dibuka tutup. Tidak usah buka tutup. Cukup saja beri salam. Ya. Terima kasih begitu, Pak. Semoga Bapak dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira semuanya. Ya. Semoga Allah merahmati kita semua. Ya. Makasih, Nak, ya. Jazakallah khair. Sudah kira-kira cukup dulu? Ya. Oh, masih ada, Pak. Iya. Iya. Pada saat salamnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Yang benar adalah yang pertama. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan begini, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan, Pak. Jadi saya sudah tulis juga bukunya ini, Pak. Khusus sholat jenazah. Satu fikih jenazah, dan saya berniat untuk kita kursus nanti di sini, kursus merawat jenazah, terutama di 4 hal itu. Bisa kita mandikan, bisa kita kafani, bisa kita salati, dan bisa kita kuburkan. Ini ilmu, Pak, yang hampir hilang di tengah masyarakat. Ya, kemarin saya pergi mengantar orang mati. Saya memang bawa mic, Pak, karena banyak itu orang tua biasa. Mau ada sebilang minta maaf, saya diberi amanah untuk mengurus ini. Simpan dulu mayatnya situ, jangan dulu. Nanti ada komando baru angkat. Saya bilang, yang boleh turun di bawah, yang tidak bercampur suami istri di malam harinya. Ada satu siap turun, Nabi bilang jujur, bercampur kak malamnya, mundur. Yang satu maju, 3. Satu bagian kepala, satu bagian tengah, satu bagian kaki. Terus pada saat apakah diambilkan tanah? Boleh ambilkan tanah, tapi bukan disimpan di sini. Apalagi di sini. Kezaliman itu, Pak.
ambilkan tanah supaya simpan di bagiannya, supaya ini mukanya bisa persis menghadap kiblat. Kasih jadikan itu bantal, itu tanahnya itu supaya cocok ke kepalanya, bukan disuap. Waktu tak lagi hidup Pak tidak pernah disuap tanah. Kenapa nama mati baru disuap tanah? Itu satu contoh Pak. Butuh nanti penjelasan itu Pak. Dan kebetulan kami yang lakukan tugas ini hari-hari Pak. Kami ini tiap hari Pak mengurusi, sudah hampir 1.500 orang yang kami sudah urus. Jadi kalau ada orang-orang maaf Pak ya, kalau ada orang sombong-sombong saya lihat di depanku, saya biasa nanti kumandi ku salam. Iya, kubungkus ku salam. Yang macam-macam. Iya. Karena mau mana Pak? Nah mungkin itu Pak, bagus tadi pertanyaan tak memancing Pak untuk butuh belajar ilmu tentang sholat. Karena masyarakat kita memang begini Pak, masih banyak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap sah, cuma kurang afdal. Karena yang pokok bukan tangannya Pak, yang pokok salamnya. Oh iya, tapi kan ku gapa mi pelakuna, ku gapa mi pelakuna. Tapi kan itu namanya qablal ilmu Pak, sebelum tahu ilmunya. Kalau sudah ada ilmunya, insya Allah Bapak berniat untuk berhenti. Bagaimana yang lalu? Semoga Allah maafkan karena kita belum tahu. Masya Allah, itu hebat Pak. Iya, itu yang hebat. Makanya ikut belajar. Dengan ilmu kita berubah. Hanya orang yang belajar Pak yang tahu dirinya salah. Kalau tidak pernah Bapak belajar, tidak pernah Bapak tahu dirinya salah. Nanggap dirinya benar. Itulah ilmu Pak. Itulah ilmu. Itu mengapa ilmu itu penting sekali dalam Islam. Pahalanya tinggi sekali. Karena bisa merubah yang salah menjadi benar. Kita tutup. Oh iya. Iya Pak, boleh. Takbir ini. Iya. Ada takbir Allahu Akbar. Oh iya. Ada Allahu Akbar. Iya. Ada Allahu Akbar. Kalau betul itu yang mana? Ada apanya nih bunyi takbirnya atau cara meletakkan tangannya? Cara meletakkan tangannya. Yang paling betul cara meletakkan tangannya Pak. Ya. Nah mau nasib dari 3 tadi itu masih mau naik semua Pak ke atas. Masih mau naik. Ke atas sedikit. Ah itu sudah benar itu. Adapun yang paling batil tadi paling salah itu Pak. Coba takbir tadi yang paling di bawah. Ah itu benar juga. Coba ada tadi di bawah sekali tangan tak? Di bawah tadi ada tangan. Di bawah kita tangan tak? Paling di bawah tadi ada tangan tak di bawah sekali tadi? Ya kalau itu Pak mau jatuh saruna itu. Mau jatuh saruna. Iya antara ucapan. Benar, itu bisa bersamaan, bisa bergerak dulu, bisa ucapan dulu, bisa bersamaan. Tiga-tiganya benar. Tiga-tiganya benar. Yang salah adalah tidak ucapkan apa-apa. Yang mana Pak? Oh berarti tangan tak duluan baru bunyi. Bisa Pak, benar itu. Ya. Semuanya Pak sama karena Nabi tidak pernah tentukan afdal. Semuanya, kecuali kalau kita imam, bagusnya adalah kalau bisa bersamaan supaya makmum itu tidak bingung. Kalau kita imam, supaya ini imam makmum ini mengikuti komando. Nah, mengikuti komando. Kalau tadi Bapak itu ada turun begini, nah ini, elom mendrum bawa anu nalipakna ya. Mendrum lipakna, mau buangi. Saya kira begitu, Pak. Ya, mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita nanti sudah sampai pada duduk antara 2 sujud dan langsung kita syahud. Mudah-mudahan bisa langsung salam
Sesudah itu selesai mi praktek, kemudian kita buka nanti lembaran bacaannya. Adakah bacaan tak dalam daftar hadis itu, atau kita sendiri bikin bacaan sendiri? Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.